Sebetulnya awal pekan ini tuh cukup mengejutkan ya untuk pasar karena kita ketahui bahwa di akhir pekan kemarin ada kejutan begitu ya Presiden Amerika Serikat menahan Presiden Venezuela dan dibawa ke New York. Kemudian juga ada ekspektasi bahwa sebetulnya market mungkin bisa jadi bereaksi cukup kencang begitu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya ya. Kita melihat penguatan terjadi cukup signifikan untuk indeks harga saham gabungan, kemudian juga beberapa market di Asia, Eropa dan bahkan Amerika Serikat sendiri begitu. Nah, apa yang sebetulnya menjadi latar belakang penguatan stok market di tengah isu geopolitik ini, Mas Dimas? Oke, jadi mungkin di awal pemberitaan waktu US menyerang Venezuela, kemudian mengabdak ya langsung istilahnya membawa Presiden Maduro ke US beserta istri, itu mungkin awalnya pelaku pasar cukup kaget, namun di lain sisi yang cukup menarik adalah proses ini berlangsung relatively smooth gitu ya, memang tidak tanpa perusakan, ada kerusakan secara infrastruktur, namun cukup minim casualties, kemudian juga secara waktu ya sangat smooth, under 3 hours kalau nggak salah, semua proses istilahnya pengambilan gitu ya, penculikan Presiden Maduro ke Amerika itu sudah selesai gitu ya, sehingga bisa dikatakan dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya yang tentunya kita tahu ada isu lain yang dibahas, misalnya dengan Venezuela itu terkait dengan perdagangan narkoba gitu ya. Ini jauh lebih smooth gitu ya, tidak tanpa perusakan yang masif, kemudian perlu dihitung kembali impact-nya terhadap perdagangan global, terhadap demand dan supply oil gitu ya. Sehingga impact-nya relatively cukup cepat bisa diperhitungkan oleh pelaku pasar. Nampaknya ini yang menjadi salah satu dasar utama kenapa sampai sekarang nampaknya belum terlihat adanya impact yang negatif dan besar gitu ya terhadap market, malah mungkin so far masih melanjutkan rally yang sebelumnya mungkin sempat terpause dulu ya, mungkin di akhir tahun kita tahu secara rata-rata liquidity kembali agak thinning dibandingkan dengan sebelumnya. Sekarang mungkin market secara umum melanjutkan kembali rally yang sebelumnya. Oke, artinya investor dan juga trader yang habis berlibur begitu di akhir tahun sudah kembali lagi begitu ke market Nampaknya kita. begitu. Dan terbukti juga dari kemarin nilai transaksi juga cukup signifikan begitu ya. Tadi sekitar 34 atau 35 triliun rupiah begitu. Artinya ini juga cukup ramai terlihat di market kita begitu Mas Dimas. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika kita compare mungkin dengan negara-negara lain begitu ya, saham-saham yang penguatannya cukup signifikan. Ini kan saham-saham di sektor pertahanan, kemudian juga mungkin di sektor oil ya, utamanya juga untuk beberapa perusahaan minyak di Amerika Serikat begitu. Nah, tapi di kita domestik utamanya itu masih dari saham-saham konglomerasi begitu Mas Dimas. Nah, ini seperti apa sih sebetulnya mungkin pandangan ataupun juga pemilihan saham-saham dari para pelaku pasar begitu? Apa yang menjadi pertimbangan ataupun juga consideration? Oke. Mungkin kita harus lihat lagi ya demografi dari investor kita itu seperti apa, dan juga tentunya pilihan saham-saham yang bisa diinvestasikan di Indonesia dan negara lain gitu ya. Mungkin dengan adanya kejadian atau ada peningkatan tensi geopolitik yang terbaru seperti ini, tentunya very understandably saham-saham pertahanan dan juga mungkin kalau saat ini ada beberapa yang tipenya masih sifatnya masih lebih ke spekulasi gitu ya. Kita tahu memang saham-saham oil kemarin di US terutama ada beberapa yang terapresiasi. Namun yang cukup menarik adalah kita harus dalami lagi nanti seperti apa tipe investment yang akan dilancarkan di Venezuela, yang akan akan dibangun, infrastrukturnya perlu diperbarui dan lain-lain, sebesar apa, kemudian return on investment-nya seperti apa. Namun di Indonesia kembali lagi gitu ya, mungkin saat ini jumlah tipe pilihan sahamnya masih cukup terbatas. Mungkin untuk saham-saham di sektor pertahanan misalnya itu masih sangat terbatas, sehingga kita kembali lagi ke saham-saham yang mungkin sebelumnya investor sudah cukup familiar gitu ya. Namun sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan dengan misal periode awal 2025 kemarin, saat ini saham-saham yang ada di LQ45 dan IDX30 nampaknya sudah mulai perlahan-lahan catch up gitu ya. Memang dibandingkan dengan IHSG secara keseluruhan masih agak lagging gitu ya. Tapi nampaknya kita lihat investor, terutama mungkin big institutional investor sudah mulai paham gitu ya, sudah mulai lebih menyadari bahwa secara valuasi ternyata saham-saham kita yang ada di LQ45, di IDX30 itu sebenarnya secara valuasi masih cukup tertinggal jauh dibandingkan dengan banyak saham lainnya di
secara ISG keseluruhan gitu ya. Nah, mungkin seiring dengan masuk ke 2026 nampaknya kita melihat ada kecenderungan institutional investors meningkatkan porsi mereka di equity gitu ya, baik dari domestik maupun foreign. Hopefully ini sesuai dengan prediksi sebelumnya, yaitu mereka most likely akan masuk ke saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang terbesar terlebih dahulu. Nah, mungkin ini catch-up-nya akan makan waktu gitu ya. Dan kita tahu tadi mungkin animo pasar secara keseluruhan masih paling hangat ada di saham-saham konglomerasi, makanya itu yang memimpin rally terlebih dahulu. Oke, nah seberapa jauh tadi saham-saham yang kapitalisasi besar, gitu ya, saham-saham yang biasa menjadi pilihan para pelaku pasar yang memang basisnya lebih ke fundamental begitu, ini bisa mengejar growth ataupun juga ketertinggalan di awal tahun ini, seberapa besar dan dalam periode waktu berapa lama begitu? Iya. Mungkin tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Kita tahu investing di stocks kita perlu kesabaran. Memang Pak Menkyu juga sudah mengatakan berkali-kali perlu pendalaman pasar yang baik gitu ya, perlu kesabaran juga. Jadi mungkin memang kita bisa kita perlu tunggu nggak hanya dalam 3 atau 6 bulan gitu ya. Tergantung seberapa cepat market menyadari bahwa oh ternyata laporan keuangannya itu tidak seburuk yang dibayangkan gitu ya. Ternyata secara valuasi untuk beberapa saham perbankan di Indonesia price to book value-nya itu sudah dekat, bahkan bukan ke level COVID tapi lebih dekat ke level global financial crisis gitu ya. Jadi setelah itu malah mungkin saham-saham yang tadinya dinilai sudah, saya ingat istilahnya sekarang udah sering muncul saham-saham klasik gitu ya. Itu bisa mengejar ketertinggalannya yang tadinya di tahun 2025 sektornya salah satu yang paling lagging gitu ya, bisa menjadi salah satu sektor pilihan. Karena tentunya saham-saham yang sekarang sudah sangat hot dibicarakan itu sebenarnya secara valuasi mungkin sudah lebih mahal dibandingkan dengan tadi yang lagging. Ini kan in terms of kita ngomongin soal ini ya, perubahan arah investasi, perubahan arah siklus mungkin akan makan waktu memang. Oke.